Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama gue Tegar Pijar Matahari. Gue di sini sebagai mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Gue sendiri dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam angkatan 2022. Oke, mungkin gue sedikit jabarin ya tentang background Irmaf itu seperti apa. Jadi Irmaf ini merupakan sebuah remaja masjid yang mana perannya adalah menjadi wadah bagi remaja di Wisma Tajur. Kebetulan Irmaf ini ada di komplek Wisma Tajur, hadir untuk sebagai wadah bagi masyarakat, bagi remaja Wisma Tajur untuk menunjang kebutuhan hidupnya gitu. Kadang kan kita juga yang namanya manusia juga perlu berinteraksi dengan orang lain, perlu asupan kehidupan sosial. Namun Irmaf di sini hadir sebagai asupan keagamaan, asupan rohani dan keislaman. Seperti itu sih mungkin kurang lebih. Nah, untuk berdirinya Irmaf itu sebetulnya masih simpang siur ya. Hadirnya Irmaf itu di tahun berapa tepatnya? Namun perkiraan itu di sekitar tahun 1990-an, seperti itu. Kebetulan gue di Irmaf ini sebagai ketua ya, ketua umum. Irmaf itu Ikatan Remaja Masjid Al-Furqon. Jadi alhamdulillah diamanahkan untuk menjadi ketua umum Ikatan Remaja Masjid Al-Furqon periode 2023-2026 gitu. Generasi Gen Z itu ya seperti kita ya, remaja yang umur 18 hingga umur 22 tahun mungkin gitu. Nah, Gen Z ini remaja yang masih bisa dikatakan labil gitu, karena dia masih belum cukup untuk memenuhi kehidupannya kayak gitu. Yang tadi saya bilang bahwa remaja Gen Z ini masih labil gitu. Nah, untuk menstabilkan kehidupannya para Gen Z ini, hadirnya remaja masjid untuk sebagai wadah mereka gitu, yang mana perlu asupan gitu, perlu asupan rohani, perlu asupan keagamaan. Namun perlu diketahui teman-teman bahwa sebetulnya remaja masjid itu tidak hanya tentang keagamaan, tentang rohani, tentang keislaman gitu. Tapi di remaja masjid kita juga diajarkan untuk berinteraktif dengan masyarakat, bersosialisasi kayak gitu. Jadi ya benefitnya untuk masuk remaja masjid itu menurut gua cukup menguntungkan gitu, karena di sini kita nggak melulu tentang agama, tentang rohani, tentang keislaman, juga kita bisa kenal orang banyak melalui interaksi sosial kayak gitu. Kegiatan-kegiatan sosial itu luar biasa banget lah pokoknya. Gini ya, kalau untuk bullying mungkin gue sedikit kutip dari hadis Nabi ya gitu. Gue lupa di hadis dari riwayat mana, cuma mungkin yang pernah kita dengar itu, yang hadisnya itu berisi bahwa yang muda harus menghormati yang tua itu harus menyayangi yang muda kayak gitu. Nah, poinnya itu aja gitu kan. Jadi untuk mengatasi tentang bullying ini ya, di remaja masjid terutama kita kan pasti ada senior gitu kan, ada teman-teman yang muda, yang lebih muda lah umurnya gitu kan. Nah, para senior ini dia itu harus menyayangi adik-adiknya gitu, dan yang muda ini ya harus menghormati para seniornya gitu kan. Sehingga dari poin itu terciptanya organisasi yang harmonis gitu, tidak ada perilaku bullying, tidak ada intimidasi satu sama lain gitu. Yang penting kita saling menyayangi dan saling menghormati kayak gitu. Nah, kemudian untuk statement saya tentang bullying ini sebenarnya ya tidak boleh ya, jelas tidak boleh dilakukan, baik yang tua kayak yang muda kayak yang tua gitu kan. Jadi ya kita sama-sama saling menghormati dan sama-sama saling menyayangi aja kayak gitu sih. Jadi di Irmaf itu kami memberikan wadah bagi para remaja. Tidak hanya para remaja sih, cuma anak-anak kecil pun kita berikan wadah untuk mereka. Di Irmaf sendiri kami punya program yang namanya ada kajian rutin mingguan, ada mental management, dan kemudian ada discussion. Nah, di kajian rutin ini kita itu sasarannya adalah rohani kita.
sebagai manusia kita perlu asupan kerohanian, perlu asupan keagamaan. Nah, di program kajian rutin itu ada tafsir hadis, tafsir Quran, fikih, dan sirah nabawiyah. Kayak gitu. Yang kedua itu ada mental management. Mental management itu bagaimana para remaja masjid di Irmaf terutama dia itu bisa mengatur mentalnya sehingga dirinya itu bisa terkendali dengan baik kayak gitu. Jadi dia bisa percaya diri kepada masyarakat, dia bisa percaya diri akan dirinya sendiri kayak gitu. Makanya kami punya program namanya mental management gitu. Yang ketiga, yang terakhir itu namanya discussion. Discussion ini internal Irmaf teman-teman. Jadi kita para anggota Irmaf, pengurus Irmaf itu sering mengadakan diskusi terkait organisasi internal kita sendiri. Itu dengan adanya diskusi ini kita rasa keharmonisan kita, rasa kekeluargaan kita tetap solid dan tetap terjalin gitu. Kesan gua diundang oleh RDK FM ini yang pasti cukup senang dan merasa terhormat gitu. Karena di sini gua hadir mengatasnamakan diri gua sendiri, tapi gua sedikit membawa himpunan gua yaitu Irmaf, Ikatan Remaja Masjid Al-Furqon. Kesannya adalah karena ngerasa terhormat, RDK ini mengundang gua dan bersedia gua membawakan organisasi masjid gua gitu. Karena ya bener-bener dipandang aja lah gitu organisasi masjid di zaman sekarang gitu. Dan alhamdulillah RDK ini masih memandang himpunan remaja masjid sebagai topik perbincangan pada hari ini kayak gitu sih. Terus untuk pesannya ya semoga RDK FM selalu sukses dan semoga di konten ngopi ini terus berjalan dengan baik karena ini merupakan konten yang luar biasa menurut gue ya. Ngobrol perkara Islami itu emang perlu banget kita ngobrol perkara-perkara tentang keislaman gitu karena ya kita sebagai manusia juga perlu asupan-asupan tentang rohani, keagamaan, dan keislaman kayak gitu sih. Oke, harapan gue untuk para teman-teman yang diamanahkan menjadi pengurus ataupun anggota di remaja masjid manapun, gue cuma mau nitip pesan bahwa jalankan amanah kalian sebagai pengurus ataupun anggota remaja masjid dengan baik karena menjadi bagian dari remaja masjid merupakan sebuah kehormatan, merupakan sebuah value yang cukup tinggi gitu di era zaman sekarang karena banyak sekali para remaja-remaja yang masih kurang peduli, dengan tanda kutip masih kurang peduli akan masjidnya sendiri gitu. Jadi ya gue cukup memberikan harapan untuk kalian semua yang menjadi anggota ataupun pengurus remaja masjid, tolong diteruskan, dilanjutkan, dan dipertahankan kayak gitu sih. Kalau untuk oprek, kita itu lagi sistem oprek kita tuh selamanya sih bang. Jadi masa kepengurusan gue ini kan 2022 sampai 2026. 2023 sampai 2026. Nah, mulai tahun 2024 ini gue itu selalu open recruitment, selalu buka member baru. Dengan cara apa? Kami punya G-Form yang tertera di bio Instagram kami. Itu siapapun bisa mengakses. Jadi tidak ada batas waktunya gitu. Jadi selama kepengurusan gue aja itu open recruitment berjalan sampai 2026, sampai periode gue habis kayak gitu sih. Jadi gue punya tagline di remaja masjid gue yaitu muda peduli masjid itu. Nah kemudian closing statement yang kedua, dalam hidup jangan takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.